Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang ini saya sedang berada di perumahan Araya di Kota Malang, Jawa Timur ya. Lebih tepatnya berada di klaster Palm Valley ya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat salah satu rumah contoh yang berada di klaster Palm Valley. Kira-kira seperti apa? Yuk kita langsung ke lokasinya. Nah teman-teman, ini adalah rumah contoh yang berada di klaster Palm Valley ya. Untuk rumah contoh belakang saya ini bernama The Residence ya. Rumah ini berdiri di lahan seluas 162 meter persegi dengan dimensi 9 x 18. Sedang untuk luas bangunannya sebesar 148 meter persegi teman-teman. Bisa dilihat ya, untuk tampilan rumah ini sudah mengusung konsep modern minimalis ya. Untuk di bagian atas, di sini dia simpel saja ya, bentukan lurus dan juga di bagian tengahnya hanya diberikan bukaan jendela yang kemudian dikelilingi oleh semacam frame topian guna mempercantik tampilan area fasad di lantai 2-nya. Kemudian di kelilingnya terdapat bahan granitel ya, supaya tampilan fasad di lantai 2 juga terlihat lebih mewah lagi teman-teman. Oke, kita lanjut untuk bahas bagian fasad lantai satunya ya. Di bagian fasad lantai 1 ini ada yang menarik teman-teman, di mana di bagian depan bisa kita lihat terdapat para-para dari kayu solid ya. Di sini tampilan para-para selain menambah kesan estetik di bagian fasad lantai satunya, juga supaya menyamarkan ya teman-teman, karena di bagian lantai 1 ini terdapat dua akses pintu ya. Di bagian kiri di sana adalah pintu untuk akses utamanya ya. Sedang di bagian kanan di sana juga terdapat pintu, itu adalah pintu menuju area servisnya teman-teman. Nah, untuk rumah The Residence ini walaupun tampilannya dari luar ini tampak simpel ya, tapi bagian dalamnya sangat cakep sekali teman-teman. Tapi sebelum kita bahas untuk bagian dalamnya, saya ingin tunjukkan dulu ya untuk bagian area carportnya. Let's go. Nah teman-teman, ini adalah area carportnya ya. Untuk area carport di sini sangat lega sekali ya, berhubung untuk dimensinya ini dengan lebar 5,3 kali panjang ke depannya sekitar 5 meter. Pastinya ini cukup untuk 2 mobil ya. Kemudian untuk material lantainya di sini dia hanya plesteran saja yang kemudian diberikan nut supaya untuk tak ada jalur air mengalir ya ketika hujan. Nah, kemudian di belakang saya ini adalah akses menuju ke bagian area servisnya teman-teman. Di sini terdapat pintu ya tersendiri yang kemudian di bagian depannya masih diberikan para-para guna untuk menutupi ya. Kalau di sebelah kiri saya ini adalah tangga menuju ke pintu bagian servis areanya. Nah, di sebelah kanan saya ini terdapat tangga untuk menuju ke bagian pintu utamanya teman-teman. Tapi sebelum itu di bagian kanan di sini juga masih disediakan area lahan hijau yang cukup besar ya. Pastinya kalian juga bisa tanaman hias untuk di area sini. Oke, kita lanjut untuk naik ke area terasnya teman-teman. Ini adalah area terasnya ya, tidak terlalu besar tapi bisa kalian fungsikan juga. Misalkan kalian mau taruh semacam kabinet sepatu di sini ataupun mungkin tempat duduk juga masih cukup teman-teman. Kemudian di depan saya ini juga masih terdapat selasar ya. Selasar ini yang nantinya menuju ke bagian pintu menuju area servisnya teman-teman. Nah, untuk di bagian area teras di sini dia hanya menggunakan granite dengan motif batu alam ya. Oke, mungkin kita lanjut coba lihat bagian dalamnya teman-teman. Let's go. Teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di area dalam rumah The Residence ya. Untuk area pertama di sini difungsikan sebagai area ruang tamu ya. Di kanan saya terdapat sofa di mana kalian juga bisa terima tamu di sini. Kemudian di bagian belakangnya masih dipercantik dengan adanya wall panel yang di finishing duko dengan warna gelap ya. Kemudian supaya tampilannya tidak polos, di bagian kanan masih diberikan variasi cermin yang sangat besar ya. Variasi cermin ini juga berfungsi supaya tampilan di area ruang tamu ini terasa lebih luas dan lega teman-teman. Di bagian depan sofanya terdapat meja dengan bentuk estetik ya. Nantinya kalian bisa taruh pernak-pernik hiasan di atasnya. Sedang di bagian belakangnya, untuk bagian dindingnya di sini di finishing dengan wallpaper ya, yang dipercantik lagi dengan adanya frame foto yang sangat besar. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian tengah rumah ini. Untuk area ruang tengah di The Residence ini sangat lega sekali ya, berhubung untuk dimensinya ini sebesar 5,3 x 5 meter. Untuk di area tengah ini difungsikan untuk area ruang keluarga yang langsung bercampur dengan area makan teman-teman, karena rumah ini sudah mengusung konsep open space ya.
Kita bahas dulu untuk area ruang keluarganya, teman-teman. Di area ruang keluarga di sini terdapat sofa, coffee table, dan juga kabinet TV yang cukup besar ya, di mana kabinet TV ini memanjang hingga ke kanan, dan di bagian kanan atas ini masih terdapat storage terbuka, guna kalian bisa taruh pernak-pernik hiasan yang sangat banyak ya, yang kemudian dipercantik lagi dengan adanya lampu LED strip. Nah, perihal TV nantinya kalian bisa pasang di tengah sini ya, berhubung di rumah contoh ini hanya diberikan lukisan saja, teman-teman. Oke, kita lanjut ke area meja makannya. Untuk area meja makan di sini sangat lega sekali ya, sampai-sampai di rumah contoh ini diberikan meja makan yang muat hingga 6 seat, teman-teman. Nah, untuk tampilan di belakang meja makan ini juga dipercantik dengan adanya wall panel ya, di finishing dengan duko warna gelap. Kemudian di tengahnya ini diberikan frame figura, teman-teman. Ini juga supaya ada kesinambungan ya antara desain interior di area meja makan dengan area ruang tamunya. Kemudian di bagian sisi samping meja makan ini juga diberikan frame cermin yang sangat besar sekali ya, dari lantai hingga plafon, yang membuat kesan di area meja makan ini terasa sangat luas sekali. Kemudian di samping saya ini terdapat pintu menuju kemana? Yuk kita coba intip ya. Ternyata teman-teman, ini adalah area dapurnya ya. Untuk area dapur di sini panjangnya sekitar 2,8 ya. Di sini juga terdapat kabinet yang sudah lengkap ya, kabinet bawah dan juga sudah tersedia kabinet atasnya, teman-teman. Terdapat kompor, cooker hood, dan juga untuk area sinknya berada di sini. Untuk kulkas berada di pojok kanan nih, teman-teman. Nah, yang menarik adalah di bagian dapur sini juga masih mendapat pencahayaan ya dari atas, berhubung di atas ini terdapat skylight. Selain di area dapur, di sini juga masih terdapat satu kamar ya, teman-teman. Nantinya kamar ini kanan saya ini bisa difungsikan sebagai kamar ART ya. Sedang di kanannya lagi masih terdapat satu ruang yang difungsikan sebagai kamar mandi. Di kanan saya ini adalah pintu akses menuju keluar ke area carport tadi, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk lihat ke area lainnya. Teman-teman, dari tadi kita masih belum bahas untuk kamar tidurnya ya. Untuk rumah The Residence ini memiliki 4 kamar tidur ya. Mungkin kita langsung coba spill kamar pertama di rumah ini. Ini adalah kamar pertama di rumah contoh ini ya, difungsikan sebagai area ruang kerja, teman-teman. Untuk dimensinya ini sebesar 3 meter kali 2,7 ya. Untuk di bagian belakang di sini di full ya, terdapat wall panel dari lantai hingga plafon yang kemudian masih diberikan semacam ambalan, dan juga di atasnya juga masih diberikan dengan model aksen ambalan yang sangat cantik ya. Kalian juga bisa taruh pernak-pernik hiasan di atasnya, teman-teman. Sedang untuk di bagian depan meja kerjanya ini hanya diberikan frame foto saja. Untuk pencahayaan berada di belakang saya ini, teman-teman. Di sini terdapat bukaan jendela yang langsung mengarah ke para-para di bagian carport depannya. Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas area selanjutnya, teman-teman. Untuk di area ruang tengah di sini pencahayaannya juga sangat bagus ya. Berhubung di depan saya ini terdapat bukaan cahaya yang sangat besar ya. Terdapat 2 bukaan pintu yang berada di posisi ruang keluarga dan juga di area ruang makan, teman-teman. Untuk material di sini dia menggunakan frame alumini ya, dipadukan dengan kaca bening. Mungkin kita coba intip untuk bagian area taman belakangnya, teman-teman. Ini adalah area taman belakangnya ya. Untuk area taman belakang di sini juga sangat lega sekali ya. Untuk dimensinya ini sepanjang 9 kali 2,8 ya. Nantinya kalian juga bisa atur ya sesuai keinginan kalian. Di bagian kanan kalian juga bisa modifikasi, nantinya bisa dijadikan sebagai area laundry ya, berhubung di sana sudah disediakan jalur air, teman-teman. Tinggal kalian juga tambahkan kanopi supaya untuk area laundry juga tetap aman ketika hujan. Di area depan saya ini, misalkan kalian mau tambahkan kolam ikan ataupun cuma kalian tambahkan tanaman hias juga sangat bagus ya, supaya tampilan ketika kalian makan melihat ke area belakang juga menarik, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke area dalam rumahnya lagi. Sebelum kita naik ke lantai 2, saya ingin tunjukkan dulu ya. Ada satu kamar mandi sharing di lantai 1, teman-teman. Posisinya berada di bawah tangga ya. Di sini terdapat split level turun, di mana di sini untuk luasan kamar mandi sebesar 1x2 ya, dan sudah sangat lengkap, terdapat wastafel, kloset, dan juga shower, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, naik ke lantai 2.
Untuk di area tangga di sini juga sangat terang sekali ya, berhubung terdapat dua bukaan jendela ya, berada di kanan saya dan juga di kiri saya teman-teman. Pastinya untuk pencahayaan sangat bagus sekali untuk di area tangga ini. Oke, kita langsung naik ke lantai 2-nya. Sekarang ini saya sudah berada di lantai 2-nya ya. Untuk di area lantai 2 di sini bisa kalian fungsikan sebagai area ruang keluarga kedua di rumah ini teman-teman. Di depan saya terdapat kredensa yang kemudian di atasnya masih diberikan frame foto ya, guna mempercantik tampilan di area lantai 2-nya. Di kiri saya, di sini masih terdapat akses pintu menuju ke dek atas di rumah ini teman-teman. Nantinya kalian bisa modifikasi untuk area dek atas ini, bisa kalian fungsikan sebagai tempat barbecue ataupun juga tempat nongkrong santai di area outdoor lantai 2-nya. Di lantai 2 di sini terdapat 3 kamar tidur ya. Mungkin kita langsung spill kamar pertama di lantai 2-nya. Ini adalah kamar pertama di lantai 2 ya. Di sini untuk dimensi kamarnya sebesar 3 x 2,7. Nah, di depan saya terdapat bed dengan ukuran 160 ya, yang kemudian di kanan kirinya masih diberikan area wardrobe-nya. Di bagian atas terdapat ambalan cukup besar, guna kalian bisa taruh barang-barang kalian di sana ya. Untuk bagian lantai, di kamar ini juga sudah dibedakan sendiri ya. Di sini finishingnya dia menggunakan bahan vinil teman-teman. Di bagian depan bednya diberikan wall panel yang cukup tinggi, difinishing dengan motif kayu, yang kemudian di bagian tengahnya dipercantik dengan adanya bingkai foto teman-teman. Di sini untuk pencahayaan juga didapatkan dari bagian belakang saya. Terdapat bukaan jendela yang cukup besar yang langsung mengarah ke area depan rumahnya. Oke, kita lanjut untuk bahas kamar berikutnya. Ini adalah kamar kedua di lantai 2-nya teman-teman. Untuk dimensinya hampir sama ya, 3 meter x 2,7. Untuk bagian lantai juga sudah di vinil kayu ya. Untuk bukaan jendela di sini juga sangat banyak ya. Posisinya berada di kanan saya dan mengarah langsung ke bagian depan rumahnya. Terdapat jendela paten dan juga ada yang bisa dibuka teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke area selanjutnya. Keluar dari kamar kedua di sini, di depan saya terdapat kabinet wastafel ya, berhubung di kiri saya ini adalah kamar mandi sharing di lantai 2. Yuk kita coba intip ya. Ini adalah kamar mandi sharing di lantai 2 teman-teman. Untuk luasannya sebesar 1,6 x 1,5 ya. Sudah lengkap, terdapat kloset, shower, dan juga kalian tinggal pasang water heater ya, berhubung jalurnya sudah disediakan teman-teman. Di sini untuk bagian materialnya sudah full granit tile ya, lantai dan juga bagian dindingnya. Dan untuk area shower di sini juga masih diberikan partisi kaca ya, yang membatasi untuk area kloset dan juga area showernya. Perihal pencahayaan di bagian kamar mandi ini juga masih diberikan skylight ya. Pastinya untuk di siang hari tanpa lampu juga untuk area kamar mandi ini masih terasa terang sekali. Oke, kita coba intip untuk kamar selanjutnya teman-teman. Ini adalah kamar terakhir di rumah ini ya, dan merupakan kamar utamanya teman-teman. Dari segi luasannya ini sebesar 4 x 2,8 ya. Di depan saya ini adalah area bednya dengan ukuran 180 ya. Kemudian di belakangnya masih diberikan wall panel, di mana di sini dipadukan dengan wallpaper ya, berhubung di bagian dindingnya hampir di kamar utama ini full dengan adanya wallpaper teman-teman. Di bagian kanan dan kiri bednya masih diberikan kabinet nakas ya, jadinya kalian juga bisa fungsikan untuk menyimpan barang-barang. Sedang di bagian depannya di sini hanya diberikan semacam ambalan lurus saja, yang nantinya di bagian atasnya kalian bisa taruh TV ya teman-teman. Sedang untuk pencahayaan di kamar utama ini berada di kiri saya. Di sini untuk bukaan jendelanya cukup besar ya, terdapat 2 yang langsung mengarah ke sisi samping bagian rumahnya. Perihal untuk area wardrobe-nya, ternyata di kamar utama ini terdapat area sendiri ya. Walk-in closet-nya berada di depan saya. Kita coba intip ya. Ini adalah area walk-in closet-nya ya, teman-teman. Di depan saya terdapat area wardrobe-nya. Di sini model terbuka ya. Cukup tinggi dan besar ya, dari lantai hingga plafon. Di bagian bawahnya masih terdapat storage laci ya. Kalian juga bisa simpan barang-barang kalian di bawah ini. Kemudian setelah dari area walk-in closet di sini, sebelah kiri saya masih terdapat kamar mandi dalamnya.
Untuk kamar mandi di sini luasannya 1,8 kali 1,3 teman-teman. Di sini juga cukup proper ya. Sudah terdapat area wastafel, kloset dan juga shower yang sudah dibatasi dengan adanya partisi kaca juga. Untuk materialnya di sini bagi lantai maupun dinding juga di cover full dengan granital dengan motif batu alam teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke bawah. Itu tadi review lengkap untuk rumah The Residence di klaster Palm Valley di perumahan Araya Kota Malang teman-teman. Untuk perihal harga, rumah ini start harga dari 2,5 M-an ya, tapi itu masih kosongan. Jika kalian tertarik untuk rumah contoh ini yang sudah full furnished, kalian juga bisa ya mendapatkannya ya dengan harga 3,4 M-an. Untuk perihal fasilitas yang didapatkan di perumahan Araya ini, kalian juga tidak perlu khawatir ya, karena di sini sudah sangat lengkap, terdapat cafe, bioskop XX1, lapangan golf dan juga clubhouse yang sangat lengkap ya teman-teman. Pastinya jika kalian membeli properti di perumahan Araya, ini merupakan best choice ya untuk kalian semua. Jika kalian ingin mendapatkan info lebih detail perihal rumah ini, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan pamit. Sampai berjumpa lagi di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!